Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faizal Anugrah Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS saya, UTS jaringan wireless dan mobile. Untuk soal pertama, cara kerja komunikasi jaringan wireless dalam transmisi data dan arsitektur jaringan komputer. Komunikasi jaringan wireless merupakan teknologi yang memungkinkan pertukaran data antar perangkat tanpa menggunakan media kabel sebagai jalur transmisi. Teknologi ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik, khususnya gelombang radio, sebagai media pengantar informasi. Saat ini, jaringan wireless telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena digunakan pada berbagai teknologi seperti Wi-Fi, handphone kita, dan IoT, sehingga IoT. Proses komunikasi wireless dimulai ketika pengguna mengirimkan data melalui suatu perangkat seperti laptop atau smartphone. Data yang dihasilkan oleh aplikasi akan diubah menjadi rangkaian bit digital yang kemudian diproses melalui beberapa lapisan protokol jaringan. Pada tahap berikutnya, data tersebut mengalami proses encoding dan modulasi sehingga data ditransmisikan melalui udara dalam bentuk sinyal radio. Sinyal yang telah dimodulasi dipancarkan oleh antena pemancar menuju perangkat penerima atau access point. Access point berfungsi sebagai penghubung antara perangkat pengguna dengan jaringan yang lebih luas, seperti LAN maupun internet. Setelah sinyal diterima, perangkat tujuan akan melakukan proses demodulasi dan decoding sehingga informasi dapat dikembalikan ke bentuk aslinya dan ditampilkan kepada pengguna. Dalam arsitektur jaringan wireless modern, terdapat beberapa komponen utama yang saling bekerja sama, yaitu perangkat pengguna atau klien, access point, switch, router, server, dan koneksi internet. Arsitektur tersebut memungkinkan banyak pengguna mengakses jaringan secara bersamaan dengan tetap menjaga efisiensi dan kualitas komunikasi. Selain model infrastruktur, terdapat pula model ad hoc yang memungkinkan komunikasi langsung antar perangkat tanpa memerlukan access point sebagai perantaranya. Meskipun menawarkan fleksibilitas yang tinggi, komunikasi wireless memiliki beberapa tantangan seperti interferensi sinyal, pelemahan daya pancar akibat jarak yang jauh, dan pantulan sinyal dari berbagai objek di sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan jaringan yang baik agar kualitas komunikasi tetap terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk soal nomor 2, cara kerja modulasi data dalam komunikasi wireless. Modulasi merupakan proses penting dalam sistem komunikasi wireless yang berfungsi untuk mengubah data digital menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan melalui media udara. Data digital yang dihasilkan oleh komputer atau perangkat komunikasi tidak dapat langsung dipancarkan karena memiliki karakteristik frekuensi yang rendah. Oleh karena itu, data harus ditumpangkan pada gelombang pembawa atau carrier signal yang memiliki frekuensi lebih tinggi. Proses modulasi dilakukan dengan mengubah karakteristik tertentu dari gelombang pembawa sesuai dengan informasi yang akan dikirim. Karakteristik tersebut dapat berupa amplitudo, frekuensi, maupun fase gelombang. Perubahan tersebut digunakan untuk mempresentasikan nilai bit yang membentuk data digital sehingga penerima dapat mengenali informasi yang dikirim. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai teknik modulasi yang semakin efisien. Metode seperti ASK, FSK, PSK,
merupakan teknik dasar yang banyak digunakan dalam sistem komunikasi digital. Pada teknologi jaringan modern, teknik QAM lebih sering digunakan karena mampu mengirimkan jumlah data yang lebih besar dalam bandwidth yang sama. Penerapan modulasi memberikan berbagai keuntungan, antara lain meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, memperluas jangkauan komunikasi, serta meningkatkan kapasitas sistem dalam melayani banyak pengguna secara bersamaan. Namun demikian, semakin tinggi tingkat modulasi yang digunakan, semakin besar pula kebutuhan terhadap kualitas sinyal agar proses komunikasi tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk soal nomor 4, prinsip encoding dan decoding yang diterapkan dalam jaringan komunikasi wireless serta manfaatnya. Encoding merupakan proses mengubah data ke dalam format tertentu sebelum dikirimkan melalui media transmisi. Proses ini bertujuan agar data dapat disesuaikan dengan karakteristik sistem komunikasi yang digunakan. Dalam jaringan wireless, encoding memiliki peran penting karena data digital harus dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat ditransmisikan secara efisien dan akurat. Setelah data mengalami proses encoding, informasi tersebut akan dikirimkan melalui media komunikasi dalam bentuk sinyal yang telah dimodulasi. Ketika sinyal berhasil diterima oleh perangkat tujuan, proses decoding dilakukan untuk menerjemahkan kembali sinyal tersebut menjadi data digital yang dapat dipahami oleh sistem komputer maupun penggunanya. Encoding dan decoding tidak hanya berfungsi sebagai proses konversi data, tetapi juga berperan dalam menjaga sinkronasi komunikasi antara pengirim dan penerima. Selain itu, mekanisme ini membantu meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth serta mendukung proses deteksi kesalahan selama transmisi berlangsung. Dalam implementasinya, metode encoding digunakan sesuai kebutuhan sistem komunikasi. Beberapa metode dirancang untuk meningkatkan efisiensi transmisi data, sedangkan metode yang lebih difokuskan pada meningkatkan keandalan komunikasi. Keberadaan encoding dan decoding memungkinkan berbagai perangkat yang berbeda tetap dapat saling berkomunikasi melalui standar yang sama. Manfaat utama dari penerapan encoding dan decoding adalah meningkatkan akurasi pengiriman data, menjaga integritas informasi, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan komunikasi, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya jaringan. Kemudian soal berikutnya, nomor 4, cara mendeteksi dan memperbaiki kesalahan bit dalam transmisi data komunikasi wireless dan transmisi data melalui media wireless memiliki resiko terjadi kesalahan bit akibat berbagai faktor seperti interferensi, noise, pelemahan sinyal, maupun kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Kesalahan bit ini terjadi ketika nilai bit yang diterima berbeda dengan nilai bit yang dikirimkan sehingga dapat menyebabkan informasi menjadi tidak akurat. Untuk mengatasi masalah tersebut, sistem komunikasi menerapkan mekanisme deteksi kesalahan. Salah satu metode yang paling sederhana adalah parity bit, yaitu menambahkan bit khusus yang digunakan untuk memeriksa konsistensi data. Selain itu, terdapat metode checksum yang bekerja dengan menghitung nilai tertentu dari data yang dikirim sehingga penerima dapat melakukan verifikasi terhadap integritas data yang diterima. Metode lain yang banyak digunakan adalah cyclic
redundancy check atau CRC. Teknik ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mendeteksi kesalahan transmisi sehingga banyak diterapkan pada jaringan komputer, Wi-Fi, media penyimpanan, serta berbagai sistem komunikasi digital lainnya. Selain mendeteksi kesalahan, sistem komunikasi juga menerapkan mekanisme koreksi kesalahan. Pendekatan yang umum digunakan adalah ARQ atau Automatic Repeat Request, yaitu metode yang digunakan untuk meminta pengirim mengirim ulang data apabila ditemukan kesalahan pada data yang diterima. Di samping itu, terdapat metode Forward Error Correction atau FEC yang memungkinkan penerima memperbaiki kesalahan secara mandiri tanpa perlu meminta pengirim mengirim ulang. Penerapan teknik deteksi dan koreksi kesalahan sangat penting untuk meningkatkan keandalan sistem komunikasi wireless. Dengan mekanisme tersebut, kualitas layanan jaringan dapat dipertahankan sehingga proses pertukaran informasi berlangsung secara lebih stabil dan lebih akurat. Selanjutnya, soal terakhir, split spectrum dalam komunikasi wireless dan jenis-jenis metode split spectrum merupakan teknik komunikasi yang bekerja dengan menyebarkan sinyal informasi ke rentang frekuensi yang lebih luas dibanding bandwidth minimum yang dibutuhkan. Teknik ini dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan komunikasi terhadap pengguna, terhadap gangguan, interferensi, maupun upaya penyadapan. Prinsip utama split spectrum adalah menyebarkan energi sinyal ke area frekuensi yang lebih besar sehingga sinyal menjadi lebih sulit terganggu oleh sumber interferensi tertentu. Ketika sinyal diterima, perangkat penerima akan menggunakan kode dan pola khusus untuk merekonstruksi kembali informasi asli yang dikirimkan. Setelah satu metode split spectrum yang banyak digunakan adalah frekuensi hopping split spectrum atau FHSS. Teknik ini bekerja dengan cara memindahkan frekuensi transmisi secara cepat mengikuti pola tertentu yang disepakati oleh pengirim dan penerima. Pendekatan ini membuat komunikasi lebih tahan terhadap gangguan karena sinyal tidak berada pada satu frekuensi secara terus-menerus. Metode lainnya adalah DSSS atau teknik yang menyebarkan setiap bit data menggunakan kode penyebar khusus sehingga sinyal tersebut pada rentang frekuensi yang lebih luas. DSSS memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi noise dan interferensi sehingga pernah digunakan secara luas pada teknologi Wi-Fi generasi awal. Selain FHSS dan DSSS, terdapat pula teknologi CDMA yang memberikan kode unik kepada setiap pengguna. Dengan pendekatan ini, banyak pengguna dapat menggunakan frekuensi yang sama secara bersamaan tanpa menimbulkan gangguan yang signifikan satu sama lain. Konsep ini pernah menjadi fondasi utama dalam berbagai sistem komunikasi seluler. Penerapan split spectrum memberikan manfaat berupa peningkatan keamanan komunikasi, pengurangan dampak interferensi, peningkatan keandalan transmisi, serta pemanfaatan spektrum frekuensi yang lebih efisien. Oleh karena itu, teknik ini menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan teknologi komunikasi wireless modern. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.